istimewa sekali orang ini, kaum ini, kelompok ini. Mereka bernama ibadillah. Pelunggu merujuk jawabannya pada ayat yang selalu dibaca oleh orang yang baca talqin, Bapak. Setiap orang baca talqin ada ini model. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, pada rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi ahsanal khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Yang hormati dari al-mukarram, al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama. Yang hormati para pejabat pemerintah dari tingkat kecamatan sampai ke kadusan yang bisa sebutkan satu persatu saya akan dalam arti bukan menghormat kurangnya rasa hormatnya karena kurang hafal jabatan-jabatan tertentu. Yang kenal secara familiar adalah bapak saya. Yang hormati ayah anda yang tercinta yang ada di Dasar Mancor. Sekarang khususnya mudah-mudahan pelunggu sami dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam pemeliharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini pelunggu sami boleh hadir dalam rangka merayakan salah satu acara yang sangat luar biasa sekali, yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditakzimi kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun takzim kita, penghormatan kita nanti beliau saksikan secara langsung, tetapi biiznillah Allah akan sampaikan penghormatan pelunggu sami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada beliau, karena dengan solawat kepada beliau pelunggu sami akan memiliki derajat min indillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Surga dan semua model kemewahan surga itu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, akan diperuntukkan untuk pelunggu sami yang genep bersolawat, tayung suka bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang matur lebih jauh, sedikit niki siapa yang dikit, artinya tumben yang masuk di Dasar Pancor nikel, padahal di sini ada keluarga besar yang orang tua beli, orang tua dia, orang tua beli, bahkan yang meninggal kemarin itu keluarga dia sempat yang diundang, tapi yang ada acara sehingga dia tidak bisa datang ke pelunggu sami untuk belakangan. Yang tidak asing di Dasar Pancor nikel, cuma tidak pernah dia kesini tumben yang suruh nanti di bawah jurang ini nanti ke panitia dari tahun lagi. Nah ini tumben. Alhamdulillah dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bisa mengunjungi saudara-saudara tiang, ayah-anda tiang, sultan dari tiang yang ada di Dasar Pancor. Alhamdulillah. Yang sekalian, hafizuni wa Allah. Lewat kesempatan Maulid ini yang ingin sampaikan, ada sesuatu yang terlupakan itu.
pejabat tiang, ayahanda tiang, masyarakat tiang di Dasan Pancor. Ada sesuatu yang terlupakan. Ada sekelompok manusia yang kita lupa, di mana kelompok ini setiap pendukung sholat sembahyang selalu pendukung menyampaikan salam kepada mereka. Pendukung sholat sembahyang setiap sembahyang pendukung menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam kepada Nabi juga ada satu kelompok yang pendukung salam juga, tapi lupa tadi. Siapa itu? Kaum ibadi. Redaksi lengkapnya begini. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-sholihin. Sani ibadillah juga. Nek pak bani. Bukan pelukuk. Memang redaksinya ubaidillah artinya itu orang yang sangat taat kepada Allah. Tetapi kaum ibadi ini sani. Jamaah sekalian, Allah banyak belum kami terima penjelasan dari tuan guru Ustaz Al-Mukarram, kita banyak. Cuma kita terlupa siapa gerangan orang yang kita salami setiap sholat, setiap tahiyat itu yang kita kenal cuma Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad masyhur. Tetapi ini ada kelompok, kok istimewa sekali orang ini, kaum ini, kelompok ini. Mereka bernama ibadillah. Pelungguh merujuk jawabannya pada ayat yang selalu dibaca oleh orang yang baca talqin, Bapak. Setiap orang baca talqin ada ini model. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Pada rujuk. Masyarakat Dasan Pancor ini kan dalam rujuk. Dengan sebuah keseang, dengan keseringan semamun, ampun ini agak kasar yang pula bapak ini. Orang yang sudah bersuami istri, saya keseang. Nah, pas mau balik lagi namanya rujuk. Nah, ternyata jamaah sekalian, penuntun sami ini dipanggil oleh Allah pada rujuk. Kenapa? Kita pernah bersama Allah dulu di surga. Keseang di sisi Allah Ta'ala. Tanpa kehadiran, mereka itu teteh dunia kita dicerai oleh Allah. Nah, karena engkau di dunia Allah berfirman irji'i, itulah pojok aku, pada rujuk pojok aku. Nah, yang mampu rujuk ini perhatikan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Yang mampu rujuk itu adalah golongan orang-orang yang ibadi. Berarti kalau pelungguh tidak mampu berkedudukan sebagai ibadi di dunia ini, dia mampu rujuk pula dari sisi Allah Ta'ala, dia mampu jamaah sekalian. Itu sebabnya setiap sembahyang pelungguh ini disalami oleh semua orang yang at-tahiyyatul mubarakah ila akhir. Oleh semua orang yang sholat, pelungguh yang kaum ibadi ini dikirimi salam, disalami assalamu alaina wa ala ibadillah as-sholihin. Ada jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Saya ibadi sudah akan sampaikan di awal surah. Fadkhuli fi ibadi. Cuma kriterianya adalah satu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ya Muhammad. Apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang aku, siapa yang tanya? Kaum ibadi akan bertanya kepadamu tentang aku. Kenapa kaum ibadi ini bertanya tentang Allah? Karena kaum ibadi ini suka dia demen cinta dari sisi Allah Ta'ala. Belum sampai ini lamun anak dengan berketuan mbe tahu pembiritan maku bila aji maku berarti dengan dikit open lunas. Berarti orang
Tuan Guru mau mendapat bantuan, kunjungi kami. Beliau itu paham betul tata cara memerintah. Berarti beliau orang pemerintah. Nah ini jamaah sekalian, ada orang yang sangat rindu kepada Allah, selalu bertanya tentang Allah, selalu bertanya tentang Allah. Nah orang-orang yang bertanya tentang Allah ini jamaah sekalian, orang pencinta Allah. Saya pencinta Allah. Kaum ibadi ini cinta Allah. Makanya karena beliau mereka semua kaum itu pencinta Allah, otomatis kayun suka reden berzikir. Berarti ciri pertama orang kaum ibadi ini jamaah dengan berzikir. Zikirnya mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu. Namun tetap silat kerobak yang paling ketelung dasar telu. Beminara punya gelas isi angkupi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah ini zikir kiai ya. Zikir Nabi, zikir kiai. Nah orang yang ibadah ini Bapak jamaah sekalian bukan zikir 1000 2000, berjuta-juta mereka zikir. Bahkan mereka membentuk satu klub, satu kaum khusus yang mempelajari how to zikir, bagaimana cara berzikir. Nah ini kaum ibadi ya ini jamaah sekalian. Fa iza sa'alaka, apabila ditanya oleh Muhammad tentang aku oleh kaum ibadi ini, fa inni qarib, aku itu dekat. Jawab dia wahai kekasihku, aku itu dekat. Karena aku itu dekat, ujiku, coba perhatikan subhanallah. Ujiku, aku akan jawab. Ujiku dakwah da' idza da'a. Aku akan jawab semua doanya, tetapi jika dia berdoa, ulum ini ujiku dakwah da'i idza da'a. Da'an ini artinya walaupun engkau memiliki banyak doa, ujiku kata Allah, wajib dan ku jawab doanya. Syaratnya idza da'an, kalau dia berdoa. Sebab duit dengan jamaah sekalian lunas dia dari sisi Allah Ta'ala, lalu mana ampun dengan ini. Sama dengan bapak tadi, ayah adat yang tadi itu selaku dewan, ada syaratnya wahai Ustaz Sobri, kalau kamu mau ada semen. Lunasan bapak, lamun teman-teman lebih nyalek lebih momot dari panitia, dia dari masjid, silaturahmi. Mustahil bapak akan pungguk semen bilang masjid bilang musola, mustahil, gengsi dong. Kan begitu bapak, kita saling menghargai. Ayo kalau mau datang. Nah seolah-olah kata Allah, iza adaan, kalau kamu mau berdoa kepada Allah, datangilah aku kata Allah. Kata Allah, iza adaan, datangi aku. Uji aku akan jawab. Satu penafsiran bapak. Penafsiran yang kedua begini. Kalimat da'an itu da'an bisri wal alam. Doamu yang sudah kau lahirkan berbentuk suara, atau doamu masih berbentuk angan-angan. Lah, mulai dari membela aku jadi bupati. Sekedar angan-angan doa bapak, ser di lauh mahfuz, nama belum sudah tertulis bahwa ini takdir engkau wahai hambaku akan jadi pemimpin di Lombok Timur. Amin. Amin. Siapa ini bapak? Orang yang sekedar angan-angannya saja ini dikabulkan Allah. Orang yang ibadi ini. Uji da'wat da'i idza da'an. Aku akan jawab doanya orang-orang yang ibadi itu, kaum-kaum yang ibadi itu, jika dia berdoa, baik doanya yang sudah dia lapaskan maupun masih terbersit di dalam angan. Hebat orang ini bapak. Makanya orang-orang yang ibadi ini ya perlu lunas dokter. Orang-orang yang ibadi ini dia perlu bantuan masyarakatnya. Apa yang kita perlu? Bisikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mampu merubah takdir, mampu merubah nasib. Nabi Yusuf belum berpilih Nabi Yusuf. Wa al-ibni bis-shalihin.
Pertama doa beliau, ya Allah, anugerahi aku wafat tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan anugerahilah aku punya grup dengan orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang soleh ini Bapak namanya kaum ibadi. Kenapa jemaah sekalian? Karena lewat doa orang-orang soleh niki, pelukuk niki diangkat derajatnya di dunia, diangkat derajat di akhirat. Semua pelukuk sami niki, hajat pelukuk niki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Uji budak wadat da'i zatra. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Cuma sekarang syarat kita menjadi orang yang ibadah itu pertama zikir. Yang kedua adalah wal yastajibu li wal yu'minu bi. Wal yastajibu li, sifat karakter orang-orang yang ibadah itu wal yastajibu li. Dia memenuhi seluruh macam perintah Allah tanpa syarat. Sakit sembahyang, miskin sembahyang, susah sembahyang, senang sembahyang, lek perjalanan sembahyang. Ini orang pribadi. Miskin maulid, sugih maulid. Ini orang pribadi, beda dengan program sakit. Demek sakit otak, ini apa sakit otak. Kau minum bodreng dulu, minum bodreng, tido, loro, semuanya. Pas dulu si Sudian ke bangun, ini wah asar ini ke hari pada di rumah si Pinam si Pinam ini. Lolos maghrib, paling 2 waktu, zuhur asar lolos. Ini termasuk orang ibadah zaman ini. Ini termasuk orang ibadah. Orang ibadah itu taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yastajibu li. Yang kedua, maaf ini yang singkat sedikit. Wal yu'minu bi. Orang ibadah itu adalah orang yang yu'minu bi. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Ada orang amanu doa bapak itu. Di dunia ini belum sampai kaum Nabi Muhammad ini ada orang amanu, dia butuh proses. Makanya orang yang amanu ini selalu Allah remes. Bahasa kasar jangan pula dikit. Selalu Allah itu remes. Saya pernah remes di sini Allah Taala dengan si amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Remes dengan si beriman kepada takut dari sisi Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dengan si beriman pada puasa. Amanu. Nah, kalau orang yang yu'minu sudah berhenti di sisi Allah Taala, manggil sebut pretes kalau itu. Kenapa? Orang yang yu'minu ini dia mau memperbaiki imannya. Sudah mulai memperbaiki imannya. Orang yang yu'minu ada di Bapak. Maka karakter orang yang ibadah ini orang yang terus-menerus memperbaiki imannya. Wal yu'minu bi. Karakter orang ibadah itu terus-menerus memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, agar dari orang yang memperbaiki imannya niki adalah mereka bernama mukmin. Yang ulang ini, orang yang berhasil memperbaiki imannya namanya orang itu orang mukmin. Contoh, orang yang berhasil berkompetensi di Lombok Timur, orang yang berhasil ini namanya bupati. Namanya apa? Bupati. Orang yang berkompetensi di dewan, di legislatif namanya dewan rakyat. Sama apa? Orang yang berhasil berkompetensi di keimanan, lalu berhasil orang ini namanya mukmin. Bagaimana karakternya? Orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lalu mendengar dengan berzikir hatinya bergetar. Bukan dia yang berzikir, Bapak, bukan. Dia dengar orang berzikir, hatinya bergetar. Apalagi dia sendiri berzikir.
Ini orang namanya mukmin. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, getaran hatinya inilah Bapak jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, Allah letakkan kun fayakun Allah pada dirinya. Maka orang ini disebut karomah, orang yang memiliki kemuliaan. Ada tuan guru di kita masih. Oh, masih ada waktu dia bukan? Masih? Oke. Ada tuan guru di kita Bapak. Yang sekalian hafizani wa iyyakumullah. Tuan guru di kita dalam hal ini Al-Qur'an yang tidak sebut persaingan beliau. Gotong royong. Namanya tuan guru panutan itu padahal beliau sangat luar biasa. Bilu gotong royong di masjid. Bilu gotong royong di masjid. Perongkangan dasar masjid. Datanglah ibu-ibu nganter jauh kupi tengah hari. Beliau dengan skopres tuan guru. Kebetulan tuan guru niki pakai sarung kereng niki. Kalau sana belum. Pas nyepok belum niki ibu-ibu niki bahasan bapak niki tuan guru bedak kerenda nung baju tuan guru tentu bedak kerenda tuan guru niki kalau beli kan besar dalam selesai niki selesai nabian gotong royong tuan guru pulang sampai kerenda ke bapak kerenda si bedak si seperti itu si dengan ini baru ke sholat masih campur semen masih campur lulu lekut sholat taman di kota ampun suruh kiriman ibu-ibu si badan dan kerek bedak ini lalu atau ibu A misalnya tadi orang ini ya badan dan kerek bedak lalu atau bahasa disuruh dia pun lalu atau gitu demi Allah katakan assalamualaikum ibu salam bapak salam abah niki ada titipan cemooh ibu-ibu niki buka titipan pas buka titipan ternyata keren tuan guru si bedak di masjid ini Nabi masuk tuan guru apa maksud lalu kebetulan dia semalam lalu kebetulan dia semalam akhirnya zaman sekalian komo niki keren niki bahasa dasar pajak komo ini komo simpan beliau ibu-ibu ini simpan di keren tuan guru subhanallah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah orang ini kan tentang berupuk Bapak tentang berupuk orang ini pada tahun itu dengan berkah keren tuan guru ini bisa beliau naik haji berdua sama istrinya suaminya berkah keren tuan guru secara umum ini rezekinya melimpah pada saat itu sehingga bisa dia naik haji berdua bersama suami istrinya. Nah ini jamaah sekalian orang-orang yang disebut kaum ibadi tempat kita lunas berkah. Orang-orang ini tempat kita lunas berkah. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Bagaimana ciri-cirinya? Apakah mereka yang pakai baju jubah imamah? Bukan. Ini dalam Al-Quran. Cirinya orang yang selalu berzikir kepada Allah dan wal yastajibu li, taat mutlak kepada Allah. Yang nomor 3 orang yang berhasil yu'minu bi, menjadi sehingga dia menjadi mukmin. Itu orang seperti itu. Maka di ujung ayat ini Allah berfirman, la'allahum yarshurun. La'alla ay la'alla litarajji, harapanmu kalau kamu yastajibu li, harapanmu semoga engkau menjadi orang yang yarshudun. Sari yarshudun ini jamaah sekalian atasnya gelar pribadi. Namun belum pendidik sering mendengar guru mursyid. Nah ini yarshudun ini kaum yang mursyid. Kalimat-kalimatnya ke bawah didengar di masyarakat. Ini kaum yarshudun namanya. Telinga ta'aturin, ada berkah pada mereka. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ini orang-orang seperti inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam harapkan. Walaupun kita hidup di ujung zaman, walaupun kita hidup di akhir zaman, guru-guru kita adalah bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para imam, tetapi guru-guru kita adalah para ulama-ulama kita. Asal belum sami jamaah sekalian, jangan lalai
Ini sekedar ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mungkin terlalu panjang, ya tunas maaf, atau terlalu pendek juga, ya tunas maaf. Yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya bagi dia, bagi semua penduduk Sami. Matur tampiasi, jazakumullah. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.